Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang subbab 1.2 teorema limit. Setelah kita memahami tentang makna limit yang sebenarnya, kita lihat proses bagaimana cara menyelesaikan sebuah limit. Ya. Yang pertama, limit konstanta. Jika sebuah konstanta dilimitkan di mana x menuju a, itu akan tetap dia konstanta itu sendiri karena dia tidak memiliki variabel. Ya. Contoh misalkan yang di buku itu limit x menuju 1 ya daripada konstanta 7, maka dia bernilai 7 tetap sama. Ya. Nah, berikutnya baru untuk yang limit yang kedua, teorema yang kedua, di situ ada variabel x menuju a. Artinya, pada saat kita x menuju a, ya misalkan x, maka baru satunya menggantikan x ya. Untuk kasus ini x menuju 1. Nah, berikutnya jika sebuah fungsi dikalikan dengan sebuah konstanta kemudian kita jadikan limit, maka konstanta tersebut bisa kita tarik keluar ya. Jadi istilahnya bisa tidak di dalam limit karena kita tahu bahwa limit itu adalah sebuah bahasa saja, bukan sebuah proses operasi perhitungan. Sehingga misalkan kalau kita x menuju 1 dari 2x, ini bisa kita pisahkan x ini sebuah fungsi, sehingga bisa kita tuliskan 2 kali limit x menuju 1 dari x. Kita tahu ini x-nya masukkan 1 sehingga di sini menjadi 2 kali 1 atau sama dengan 2. Nah, selanjutnya teorema yang keempat ini sebenarnya sama seperti yang nomor 3. Ini ada penjumlahan dan kaitannya juga dengan nomor 5, limit penjumlahan. Jadi untuk kasus konstanta ya tinggal kita jumlahkan saja ya. Karena limit konstanta tetap konstanta sehingga pada saat x menuju a tinggal diganti x-nya dengan a ya. Atau contoh yang lain, x menuju 3 atau menuju 1 dari 3x plus 8. Di sini langsung kita 3 kali 1 ditambah 8 atau 11. Nah, teorema yang 4 ini keterkaitan dengan teorema 5 di mana sebuah limit dijumlahkan atau dikurangi ya. Sebuah fungsi, dua buah fungsi yang dijumlahkan kemudian dilimitkan, itu bisa kita tuliskan masing-masing limit dari fungsi tersebut yang dijumlahkan ya. Limit f ditambah limit k ini sebenarnya bisa kita tuliskan limit f ditambah limit k sehingga masing-masing kita selesaikan ya. Nah, contoh misalkan kita punya limit dari x menuju 2, 5x kuadrat plus 7x min 5. Nah, perhatikan ini bisa kita anggap sebuah fungsi. Artinya di sini terdapat 3 buah fungsi. Penulisan limit bisa kita pisahkan masing-masing. Di sini 5x kuadrat ditambah limit ya x menuju 2 7x dikurangi limit x menuju 2 5. Nah, bisa seperti ini penulisan limit karena limit bukan sebuah operasi hitung, artinya dia hanya sekedar bahasa. Artinya bisa kita proses terpisah atau langsung itu sama saja sebenarnya hasilnya. Ya, kita laksanakan saja langsung biar cepat. 2 kuadrat ditambah 7 kali 2 dikurangi 5, oke hasilnya 29. Nah, ini teorema penjumlahan atau pengurangan dari limit. Sama halnya jika dua buah fungsi itu dikalikan, ya, sama juga ya. Jika dua buah fungsi tersebut dikalikan, itu bisa kita prosesnya dipisah, proses perkalian. Nah, misalkan sebuah limit x kali 2x plus 1. Nah, ini sebenarnya bisa kita pisahkan, misalkan x menuju 3, ini masing-masing limit x menuju 3 dari x dikalikan limit 2x plus 1
ya, X menuju 3. Artinya bisa masing-masing kita selesaikan, atau kita langsung menyelesaikannya 3 kali 2 kali 3 ditambah 1, ya, 6, 7 kali 3 jadi 21. Nah, ini teorema limit yang ke-6. Selanjutnya, untuk teorema limit yang ke-7, itu proses pembagian dari dua buah fungsi. Konsepnya sama seperti tadi di atas, penjumlahan dan perkalian. Kita lihat ini contohnya. Kita sudah lihat saja langsung. Ini untuk yang pembagian X dibagi 1 min 7X, penulisannya bisa kita terpisah. Ya, perhatikan. Masing-masing kita selesaikan, kemudian kita gabung, ini hasilnya. Sama halnya untuk yang contoh B ini, kita tuliskan masing-masing, kita selesaikan, kita dapatkan angka 0 per 0. Perhatikan untuk kasus 0 per 0 ini bukan dari sebuah jawaban yang harus kita selesaikan lebih lanjut. Berikutnya proses penyederhanaan ini kita perlukan untuk menyelesaikan kasus limit 0 per 0. Ya. Kalau nolnya hanya 1 tidak masalah. Ya, kalau nolnya sudah 2 seperti ini harus kita sederhanakan. Ya. Kalau nolnya 1 misalkan yang atas ada nolnya, yang bawah angka ini masih ada jawabannya. 0 dibagi angka adalah 0. Atau dibalik, angkanya di atas, nolnya ada di bawah, ini ada tahingga. Ya. Jadi untuk kasus 0 per 0 ini yang harus kita selesaikan dengan proses penyederhanaan. Nah, ini selanjutnya kita sederhanakan X pangkat 3 min 27-nya, kita sederhanakan sehingga kita dapatkan X min 3-nya habis, ya. Kita sisa atasnya X kuadrat plus 3X plus 9, kita masukkan X menuju 3-nya, kita dapatkan 27. Selanjutnya, teorema 8 ini kaitannya dengan fungsi akar. Ya. Sebuah fungsi akar, akarnya bisa kita tarik, limitnya bisa masuk ke dalam akar. Ya. Karena limit ini fleksibel karena sebuah bahasa, bukan sebuah operasi, artinya dia bisa masuk. Ya. Tadi dari penjumlahan, pembagian, perkalian, ya, sampai akar ataupun eksponen sekalipun untuk yang nomor 9 ini sama, ya. Nah, ini teorema-teorema tentang limit. Artinya bahwa limit ini menunjukkan sebuah bahasa bukan operasi itu yang bisa istilahnya berpindah-pindah, ya, tadi dari penjumlahan, perkalian, pembagian, eksponensial sampai akar pun sama. Kita perhatikan contoh-contoh berikutnya, ya. Yang A, limit X menuju 3 dari 7X min 4. Untuk kasus ini kita langkah pertama kita memasukkan angkanya, ya, kita dapatkan 7 kali 3 min 4. Ya, dari sini kita dapatkan angkanya bahwa nilainya 21 dikurangi 4 tidak lain adalah 17. Oke. Kemudian langkah contoh berikutnya. Nah, ini juga sama. Kita masukkan dulu angkanya untuk melihat hasilnya. Ya. 4 kali 2 pangkat 3 ditambah 8 kali 2, ya, dibagi 2 ditambah 4, kemudian pangkat sepertiga. Kita selesaikan dulu. Oke. 2 pangkat 3, 8, ini 32. 32 ditambah 16 dibagi 6. Oke. Pangkat sepertiga. Kita selesaikan 32 ditambah 16 adalah 48 dibagi 6, pangkat sepertiga. 48 bagi 6 adalah 8, 8 sepertiga. 8 tidak lain adalah 2 pangkat 3, sehingga hasilnya adalah 2. Ya. Selanjutnya, untuk yang nomor C, kita perhatikan, pada saat kita memasukkan 4 kuadrat ditambah 2 kali 4, oke, dikurangi 24, 4 dikurangi 4. Ini kita akan mendapatkan 0 per 0, ya. Di sini 16 ditambah 8 tidak lain 24 dikurangi 24, 0 per 0. Nah, untuk kasus 0 per 0 ini yang tadi sudah kita bahas di atas sebelumnya, ini harus kita sederhanakan. Persamaan kuadrat ini kita harus faktorkan.
sudah kita belajar di semester sebelumnya memfaktorkannya. Oke, jadi limit X menuju 4, kita faktorkan X kuadrat. 2X ini menjadi X plus 6, X min 4, ya. Kemudian dibagi X min 4. Perhatikan X min 4-nya, ya, sehingga limitnya tersisa X ditambah 6. Masukkan 4-nya, jadi 4 tambah 6, isinya adalah 10. Nah, ini contoh penyederhanaan untuk menyelesaikan limit 0 per 0. Selanjutnya, kita cek untuk yang contoh D. Perhatikan, bagaimana kalau kita memasukkan 1? Lihat, di sini sudah ada 1 min 1. Yang bawah kita cek, ini sudah sama dengan 0, pasti 0. Yang bawahnya 1 min 2 ditambah 1, juga 0. Artinya ini 0 per 0. Ya. Nah, perhatikan yang harus kita sederhanakan adalah bagian bawahnya, ya, di mana yang atas sudah ada Y-1, pembuat nolnya. Nah, yang bawah, ini juga ada pembuat nolnya, Y-1. Ini tidak lain adalah Y-1 kali Y-1. Ya. Sehingga Y-1 yang atas itu habis. Pembuat nol yang di atas habis, tersisa pembuat nol yang di bawah. Nah, perhatikan. Nah, sederhanakan lagi, apakah Y kuadrat plus 2Y min 3 ini bisa kita selesaikan? Nah, kita perhatikan lagi. Sehingga karena di bawah ini ada Y min 1, ya. Ini juga begitu di 1, dia menjadi 0 per 0. Artinya kita perlu difaktorkan lagi, ya. Bagian atas ini kita perlu faktorkan lagi menjadi Y plus 3 dikalikan Y min 1. Dibagi Y min 1. Sehingga ini habis lagi. Limit yang tersisa jadi sebenarnya menjadi limit Y menuju 1 dari Y ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, ini adalah untuk contoh-contoh teorema limit. Selanjutnya, kalian selesaikan latihannya di latihan 1.1-nya. Ya. Ini latihan titik satunya kalian coba kerjakan, masuk di Edmodo.